Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Siswanto hari ini? Alhamdulillah baik Pak Karwadi, alhamdulillah baik. Pak Karwadi gimana, baik? Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Maaf Pak tadi ya, tidak bisa mengangkat telepon dari Bapak nih tadi. Lagi di perjalanan Pak. Oh, siap. Tidak Tadi apa-apa Pak, saya lihat WA-nya tadi kayaknya ada masalah nih kayaknya yang ingin dicurahkan nih Pak Siswanto nih. Iya nih Pak, tadi tuh saya hubungi Pak Karwadi itu memang ada sesuatu yang ingin saya utarakan nih Pak, ingin curhat. Oh iya Pak, siap Pak. Ya. Ya, kalau boleh tahu apa nih Pak yang ingin diobrolkan pada hari ini? Iya, jadi gini nih Pak, kebetulan kan untuk tahun ini saya ikut CGP nih, tapi saya rasa nih masih ada siswa yang memang keaktifan belajarnya masih kurang nih Pak. Saya pengennya tuh ya semua siswa dapat aktif lah gitu, antusias di pembelajaran. Jadi keaktifannya masih kurang nih Pak ya, masalah aktifan siswanya masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran mungkin itu Pak ya? Iya. Iya, siap Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bapak capai nih dari hasil diskusi kita hari ini? Jadi mungkin saat diskusi sama Pak Karwadi ini saya bisa mendapatkan pencerahan mengenai meningkatkan keaktifan belajar siswa di sekolah saya, terutama yang memang saya ampu gitu. Nah, kemudian nih Pak, dari permasalahan Bapak tadi masalah tentang keaktifannya kurang aktif anak-anak dalam pembelajaran. Nah, apa nih Pak penyebab dari anak-anak ini tidak aktif gitu untuk mengikuti pembelajaran? Ya, ada beberapa siswa sih yang udah saya tanya secara individu gitu ya. Ada beberapa siswa ya mereka kadang malas katanya, takut panas, ada ya terutama di siswa yang perempuan gitu ya. Maklum lah kalau anak SMK kan sudah mulai pinter dandan dan sebagainya gitu. Ketika masuk di kelas yang didominasi oleh perempuan ya hambatannya mungkin apalagi di jam 1, jam 2 siang atau jam 11 itu anak tuh agak sedikit ragu-ragu kalau mau ke lapangan gitu. Salah satunya itu Pak. Iya. Salah satunya tadi masalah mungkin skincare gitu mahal gitu Pak ya. Iya mahal gitu, takut hitam gitu mungkin Pak ya. Iya, hitam. Dan anak jadi malas lah gitu mungkin ya. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, nah kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk supaya mencapai pembelajaran yang lebih aktif ini? Ya. Mungkin ketika kalau dikaitkan dengan siswa yang perempuan yang masalahnya takut panas-panasan gitu ya. Udah beberapa minggu ini saya juga dengan guru olahraga yang lain mengatur jadwal untuk pembelajaran PJOK ketika memungkinkan materinya bisa di aula gitu ya, di indoor. Ya solusinya ya seperti itu. Mungkin untuk masalah di anak yang memang bukan malas mungkin ya. Kalau tiap minggu mungkin takut hitam gitu ya. Tapi kan nggak boleh katanya ya. Nah, dari mungkin ada solusi dari Bapak tadi katakan, yaitu bisa di tempat tertutup gitu kayak indoor tadi Pak ya. Nah, kemudian apa nih Pak kekuatan dari Bapak dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Ya. Karena memang pembelajaran PJOK itu
70, 60, 70% di lapangan gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin saya membuat model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bukan mengharuskan gitu ya, tapi memfasilitasi siswa supaya aktif gitu ya. Bisa jadi kemarin anak dikasih proyek itu berkelompok atau dikasih games yang atau ice breaking di awal pembelajaran gitu supaya memang mereka tertarik gitu dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi tidak terlalu monoton, prit, lari atau tendang seperti itu, Pak. Kebanyakan mungkin dari olahraga langsung main prit saja gitu, Pak ya. Iya. Terima kasih, Pak. Nah, dari saya simak tadi tentang ada kegiatan proyek kelompok, kemudian di awal dengan ice breaking terlebih dahulu untuk mencapai pembelajaran yang aktif. Nah, kemudian apa nih, Pak, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak ini mencapai atau meraih tujuan tersebut? Hambatannya mungkin kalau dari eksternal ya tadi mungkin ada beberapa siswa yang memang motivasi keaktifannya masih kurang ya. Tadi seperti kalau anak perempuan ya sedikit enggan ketika melakukan olahraga di jam-jam yang memang tertentu gitu ya. Jam-jam rawan lah gitu jam-jam. Kalau yang laki-laki mungkin kebanyakan memang suka ya, tidak ada masalah ketika mereka berpanas-panasan ataupun tidak, tapi mereka lebih ke kadang kalau nggak pakai baju olahraga ataupun hanya separuh gitu jadi nggak masuk gitu, mereka tuh nggak mau masuk gitu ya. Itu sih kalau dari eksternal. Kalau dari internal saya sendiri mungkin ya harus banyak dirubah dari rencana pembelajarannya gitu supaya memang bisa memfasilitasi hambatan-hambatan tadi itu, Pak. Iya, siap, Pak. Kemudian kira-kira hambatan tersebut itu, Pak, solusi yang terbaiknya nih, bagaimana bagi kita untuk menghadapi anak-anak perempuan ini dan masalah tadi kayak tadi masalah tidak memakai baju ya, baju olahraga maksudnya gitu ya, Pak ya? Iya, ya. Gimana, Pak? Apa solusinya nih, Pak? Ya. Untuk yang nggak pakai baju sebetulnya memang solusinya di awal semester ya, di awal semester sudah saya juga minimalisir dengan adanya kesepakatan kelas gitu ya. Tapi memang mungkin belum semuanya dapat konsisten mengikuti kesepakatan kelas tersebut gitu. Kalaupun ternyata masih ada siswa yang seperti itu ya mungkin saya membolehkan tapi dengan ketentuan tertentu karena memang kalau tidak pakai baju olahraga kan takutnya sobek ataupun kotor gitu ya, karena mereka juga kan sholat zuhur, sholat asar masih di lingkungan sekolah belum pulang, jadi sangat beresiko ketika tidak membawa alat ibadah yang lain ataupun tidak itu, jadi takutnya kotor, wah nih gara-gara pelajaran olahraga nih malah gak sholat gitu, seperti itu. Kalau misalkan yang anak-anak perempuan yang membutuhkan pelindung dari sinar matahari mungkin tadi itu solusinya. Saya juga diskusi dengan guru mapel olahraga yang lain gitu terkait bagaimana kita membuat materi pembelajaran yang bisa kita modifikasi di indoor juga di aula gitu. Terima kasih, Pak, untuk penjabarannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sisni. Nah, kemudian adakah prioritasnya nih, Pak, untuk kegiatan tadi disampaikan oleh Pak Siswanto tentang tadi indoor juga dan kerjasama dengan guru lainnya juga. Nah, sekarang adakah
prioritasnya untuk Bapak kembangkan supaya pembelajarannya lebih aktif kembali? Mungkin prioritas yang paling paling mendesak ya kita kemarin dengan ketika diskusi juga kolaborasi dengan guru yang lain ya sebisa mungkin ketika ada sesuatu setelah pembelajaran ya refleksi langsung gitu apa sih yang menjadi hambatan mereka gitu sehingga mereka kurang bersemangat gitu. Jadi lebih intens, lebih menggali lagi. Kadang kan kita kalau cuma nanya mengerti enggak ataupun bagaimana paham ya anak biasanya otomatis paham gitu jawabannya. Paham gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ketika refleksi mungkin lebih mendalam lagi karena mungkin secara random kita pilih beberapa orang juga untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami saat pembelajaran ataupun ada masukan di pembelajaran berikutnya supaya lebih baik seperti itu sih. Iya. Terima kasih Pak. Tadi juga Bapak menyampaikan tentang strateginya juga gitu ya tentang indoor termasuk strategi Bapak, kemudian juga tadi solusinya dengan berkoordinasi dengan guru penjas yang lainnya, dan termasuk tadi juga ada refleksi gitu Pak ya, bagaimana nih untuk kedepannya pembelajaran olahraganya. Ya baik, kemudian Pak, dari penyampaian tadi Bapak, nah sekarang apa nih Pak untuk cara atau waktunya untuk mencapai pembelajaran tersebut supaya lebih efektif ketika Bapak ini menyampaikan pembelajaran olahraga dengan guru-guru yang lain atau guru mapel yang lainnya itu, jangka waktu yang efektifnya yang kira-kira Bapak laksanakan dengan baik ini bagaimana Pak? Untuk yang lebih efektifnya mungkin sebisa mungkin di semester 2 ya. Semester 2 nanti apa yang saya gali di refleksi, kolaborasi dengan guru mapel, kemudian merubah atau bukan merubah ya, modifikasi apa yang bisa dimodifikasi dengan pembelajaran yang bisa di aula itu efektif atau tidak. Mungkin nanti di awal semester 2 karena ini sudah masuk ke di akhir semester 1. Nah, mungkin di semester 2 saya akan lebih mantapkan lagi, perbaiki lagi dari hasil yang semester 1 ini. Iya. Hebat Pak, terima kasih Pak. Kemudian nih, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin ada nih Pak, kayak tadi tentang kesiapan anak untuk memulai kegiatan pembelajaran, ketika ada anak yang tidak memakai kaos olahraga nih, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasinya Pak, gangguan tersebut? Ya. Yang pertama, jadi saya harus lebih mensosialisasikan lagi, mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk di awal semester, dan mungkin saat masuk kelas juga walaupun sehari kadang memang ada 4 kelas di lapangan, jadi kalau satu kelas itu 80 menit, 90 menit, jadi kalau ya walaupun sudah berulang kali panas-panasan ya, walaupun di jam-jam akhir harus tetap menampilkan wajah yang sumringah lah. Mungkin dengan kita membawakannya dengan positif, ya mudah-mudahan mereka juga yang tadinya udah wah nggak mau nih panas-panasan, mungkin saja bisa kembali aktif gitu ya, mau. Mungkin itu Pak. Iya Pak, jadi banyak antisipasinya gitu Pak supaya pembelajarannya lebih aktif, apalagi nih di bagian wanita nih Pak yang mungkin takut lah panas, takut hitam Pak ya. Nah sekarang Pak, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan nih Pak? Komitmennya Pak? Ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, mungkin ya untuk komitmennya saya pengen di semester 1 ini sebagai bahan
bukan uji coba sih ya, karena sudah dipraktekkan, mungkin sebagai nanti di akhir semester itu untuk kalibrasi lah, bagaimana nanti di semester 2 saya bisa lebih lebih baik lagi, lebih mantap komitmennya seperti itu sih. Mudah-mudahan berkurang lah. Kalau mungkin semuanya jadi bagus ya alhamdulillah, tapi Iya, sejauh ini ya iya. mungkin agak berat kalau untuk sekaligus bisa berubah total gitu seperti itu ya, Pak. Iya, Pak. Kemudian siapa nih, Pak, yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Iya, supaya untuk mengingatkan gitu iya. bersama Bapak tadi? Eh, Mungkin yang pertama memang sesama guru mapel ya Pak, karena itu memang masih satu wilayah dengan saya, jadi kadang kita juga bertukar pikiran dan saling mengingatkan lah, apalagi sekarang mau di akhir semester nih, udah bikin soal belum ya, saling mengingatkan lah gitu Iya, ya. iya. Jadi yang pertama memang sesama guru mapel, yang kedua memang beberapa guru senior yang sering saya ajak diskusi gitu. Jadi kadang karena kita sudah dekat, beliau-beliau juga tidak sungkan untuk dapat meluangkan waktunya untuk selalu gimana nih, ada masalah apa atau gimana sejauh ini gitu. Kadang saya suka alhamdulillah lah punya rekan-rekan sejawat yang memang saling support. Iya, iya. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak, atas perbincangan kali ini. Gimana nih, Pak, setelah ngobrol-ngobrol nih, Pak, perasaannya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Karwadi yang tadinya takutnya saya nih nggak bisa nih ngobrol, tapi ternyata alhamdulillah Pak Karwadi menyambut baik. Tadi sudah saya WA, alhamdulillah Pak, lebih lega lah. Alhamdulillah, Pak, lebih lega lagi. Perasaan Bapak sangat lebih plong. Kemudian Ya, solusi-solusi juga Bapak tadi sudah ada semua. Alhamdulillah, kita tinggal mengingatkan nih yang tadi Bapak komitmen siapa orang tersebut, supaya senior, guru senior, guru mata pelajarannya, supaya ya. saling mengingatkan kembali. Ada lagi tidak nih, Pak, yang mau kita obrolkan nih, Pak? Sepertinya cukup dulu, nanti mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan kalau saya hubungi lagi nih, WA lagi Pak Karwadi, mudah-mudahan bisa membantu saya berbagi lah. Iya, siap-siap, Pak. Terima kasih banyak nih, Pak. Kemudian saya kalau ya nanti minggu depan atau kapan saya juga bisa ngobrol lagi dengan Pak Siswanto supaya bagaimana nih perkembangannya nih gitu kan ya, supaya kita saling sharing lagi juga. Terima kasih Ya, banyak nih, Pak, sudah mau ngobrol bareng nih, Pak, dengan saya. siap. Terima kasih sama-sama. Saya yang terima kasih Pak Karwadi sudah membantu saya. Iya. Terima kasih, Pak, ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.